Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan juga. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami datang menyembahmu. Berkat-Mu atas umat-Mu, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, gereja-Mu Tuhan, kota, dan bangsa kami juga Tuhan tercurah berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau melayani-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau melayani-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk mengasihi-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kami bersyukur Kau mau pakai kami Tuhan. Di tengah keterbatasan kami, Kau yang tolong kami, Kau yang angkat kami. Ini kami Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami. Hari ini Tuhan, biar Kau yang bicara, Kau yang ajari setiap kami Tuhan, untuk kami bisa tetap setia, bisa taat melakukan kehendak. Terima kasih Tuhan. Berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami bisa menangkap kehendak. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, salam ya. Hari ini perdana kami coba sharing di saat teduh kita hari ini. Oke, kita hari-hari ini sedang dikabarkan tentang peperangan di Timur Tengah. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi juga di Rusia dan Ukraina ya. Sekarang ini dunia sedang panas, saudara. Apa itu enggak disebutkan dalam Alkitab? Sebenarnya disebutkan. Kalau saudara baca di Daniel 11, itu dirincikan sebenarnya. Apa yang terjadi hari-hari ke depan, apa yang terjadi dengan dunia. Saya catat beberapa hal. Jadi sebenarnya tidak semua itu dituliskan detail, tetapi hanya bagian-bagian khusus saja. Coba kita baca di Daniel 11 ayat yang keempat. Saya bacakan, saudara bisa baca di rumah dengan HP atau dengan Alkitabnya masing-masing. Daniel 11 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Tetapi baru saja ia muncul,
maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit. Jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang yang lain daripada orang-orang ini. Jadi ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Alexander Agung. Kalau kita tahu Alexander Agung ini gak lama berkuasa. Ya, dia gak lama berkuasa, kemudian dia sakit sehingga kerajaannya terpecah, saudara. Bukan karena kekuatan orang lain, juga bukan untuk kepada keturunannya, tetapi akhirnya jatuh untuk panglima-panglimanya. Semua yang dinubuatkan dalam Alkitab itu pasti terjadi. Cuman kapan terjadi, semuanya bisa memprediksi. Jadi kalau orang berkata, oh kita ini sekarang ada di tulisan yang ini, belum tentu juga. Kalau gitu, Rusia, Amerika, kerajaan utara, kerajaan selatan dengan sekutunya itu akan memprediksi, oh kita habis ini kalah, habis ini kita menang. Nggak tahu, tidak ada yang tahu. Hanya kita akan tahu setelah kejadian itu terjadi. Tapi itu sudah dikatakan dulu sebelumnya. Nah, saya hari ini membaca, saudara, sesuatu yang menarik, tapi saya bacakan di Daniel 11 ayat yang ke-16. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan. Juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Ya, dari dulu kerajaan utara sama kerajaan selatan itu berperang. Dari zaman dulu, dan mereka bermusuhan. Itu tidak hanya ketika zaman bangsa Israel, ya kita tahu ya, Israel itu juga akhirnya terpecah kan. Ada kerajaan Israel Selatan yang ibu kotanya di Samaria, juga ada Israel Utara, balik ya, Israel Utara yang di Samaria dan juga Israel Selatan yang di Yerusalem. Mereka itu juga bermusuhan, antara Israel Utara dan Selatan itu bermusuhan. Begitu juga sekarang. Sekarang ini kerajaan Utara dan kerajaan Selatan dari perang dunia pertama sampai perang dunia kedua itu bermusuhan. Ya, di perang dunia pertama banyak bangsa Yahudi yang dibantai. Begitu juga ketika perang dunia kedua, ya, Israel ini seringkali memang jadi patokan. Kalau kita baca di Daniel itu tanah yang permen, katakan seperti itu, yaitu kerajaan Yerusalem atau Israel itu seringkali jadi patokan ukuran Tuhan untuk melihat peperangan. Nah, dalam peperangan ini siapa yang menang sebenarnya masih seru, saudara. Saya bisa memprediksi, tapi saudara juga bisa memprediksi. Tapi kita sebenarnya kita tuh sudah dikasih tahu Tuhan tanda-tanda zaman. Nanti akhirnya gimana, akhirnya bagaimana, kita tuh sudah dikasih tahu. Cuman saya tidak mau memprediksi, saudara, karena ya tidak boleh, tidak baik lah. Tapi saya tahu kemudian nanti saya akan lihat, oh seperti itu ya. Kalau saudara tanya dengan saya, saudara pengusaha mungkin tanya dengan saya akan kasih tahu prediksi saya. Tapi saya nggak mau mengatakan di sini, karena menurut saya semua orang memprediksi. Kalau saudara lihat di YouTube, Israel lawan Iran menang mana, yaitu semua memprediksi. Kalau tahu sudah mau kalah, kalau itu memang benar ya pasti nggak ada yang mau perang ya. Oh mau buat apa perang, tapi kalah. Oke, hari ini saya ingin tekankan sebenarnya keadaan akhir zaman saat ini sudah dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 24. Coba kita baca di Matius 24 ayat 6 sampai ke 7 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya melihat, saya membaca di kitab Matius 24 itu keadaannya sangat berat, berbagai macam keadaan terjadi, saudara. Lalu saya lihat, Tuhan, kalau engkau bicara tentang keadaan, lalu engkau harus bicara tentang apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi keadaan ini. Lalu saya temukan, saudara, di Matius 24 ayat yang ke-13. Ini bagian yang Tuhan katakan untuk kita lakukan.
menghadapi masa perang, gempa bumi, kelaparan. Saudara ingat, peperangan itu pasti membawa dampak kepada ekonomi. Dampaknya beberapa negara akan bangkrut, collapse, harga-harga mahal, kemudian orang cari kerja sulit, dan macam-macam lah. Itu akan berdampak, makanya kan akan ada kelaparan di berbagai tempat. Tetapi lihat, Tuhan berkata sesuatu untuk kita, yaitu tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai pada kesudahannya, maksudnya gimana? Saya coba gali, saya coba tanya Tuhan, maksudnya bertahan tuh gimana sih Tuhan? Kalau orang sepak bola bertahan ya sudah, bermain di garis belakang, nggak ngapain-ngapain. Tetapi yang dimaksud Tuhan bertahan tuh apa seperti itu? Apa pasif, nggak ngapa-ngapain, sembunyi di bunker, sembunyi di kolong meja atau di mana aja? Enggak. Ternyata nggak seperti itu, saudara. Ternyata saya menemukan dalam terjemahan lain. Coba saya baca di terjemahan The Message ya. Coba kita baca Matius 24 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Staying with it. Tetaplah seperti itu. Tetaplah dengan itu. That's what God requires. Artinya itu yang diinginkan Tuhan. Stay with it to the end, sampai akhir. Tetaplah seperti itu sampai akhir. You won't be sorry and you will be safe. Kita tidak akan menyesal dan kita akan selamat. Jadi saya kemudian mengerti artinya itu gini, saudara. Ketika Tuhan panggil kita, ketika kita dikasih tugas Tuhan, panggilan kita dalam Tuhan, kita itu akan digocoh dengan keadaan zaman, keadaan penderitaan, keadaan aniaya, dampak perang, dampak ekonomi, macam-macam. Kemudian apa? Beberapa orang undur, tidak lagi di situ. Kita ingat cerita tentang Maria dan Marta, saudara. Maria dan Marta itu tadinya keduanya duduk di bawah kaki Tuhan. Jadi Maria duduk, juga Marta, kalau kita baca dalam terjemahan lain gitu tulisannya. Tapi kemudian Marta sibuk, dia pergi meninggalkan bagian yang terbaik dan dia pergi dengan yang lain-lainnya. Dia mempersiapkan hal yang menurut Tuhan itu gak penting. Kita itu seringkali keadaan zaman akan membuat kita sibuk dengan hal yang gak penting. Akhirnya apa? Kita tidak lagi di panggilan kita. Kita tidak setia sampai garis akhir. Ini tegaskan Tuhan dalam sebuah perumpamaan. Coba kita baca di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Ini masih satu bagian, saudara. Jadi ketika Tuhan menjelaskan tentang akhir zaman, keadaan akan seperti ini, tapi orang yang tetap di situ, tetap pada panggilannya sampai garis akhir, dia yang akan selamat. Lalu orang yang seperti apa? Dikasih perumpamaan oleh Tuhan Yesus seperti ini. Di Matius 24, bentar ya. Ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan jemput kita, entah itu rapture atau kita dipanggil pulang Tuhan, ketika kita dijemput Tuhan, kita sedang melakukan tugasnya itu. With it, tetap di situ. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi kalau kita bisa dipercaya, kita tetap melakukan tugas panggilan kita sampai akhir, ketika Tuhan datang menjemput kita, maka Tuhan angkat kita. Akan tetapi, perhatikan, katakan di sini, akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya.
dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kata gigi. Tetap di situ, itu harus, bukan pilihan. Kalau kita sudah didapati tidak di situ, kok Tuhan nggak datang ya? Aku capek pelayanan, aku capek berbuat baik. Kita nggak ada di situ, tiba-tiba kita dipanggil pulang Tuhan. Ketika tiba-tiba Tuhan datang, maka akan ada hukuman. Kok saudara keadaan hari ini nggak menentu? Benar nggak menentu? Sampai dikatakan di Matius 10 itu seperti ini. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Sampai seperti itu. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Diulang lagi ini sebenarnya di Matius 10 ini Tuhan juga bicara tentang itu. Jadi saudara, kita tahu sekarang ini sedang keadaan yang bukan keadaan yang mudah. Resesi ekonomi di mana-mana, deru perang di mana-mana, gempa bumi, kelaparan, beberapa negara itu ada yang bangkrut sampai. Saya itu sebenarnya menyelidiki peperangan tentang kerajaan utara dan ke selatan itu sangat detail. Nanti yang menang siapa? Vladimir Putin itu keturunannya siapa? Sampai saya selidiki gitu. Kenapa? Karena dituliskan dalam Alkitab. Kerajaan utara ini pemimpinnya dari orang yang pajak, dari orang yang tidak berharga gitu. Vladimir Putin itu masalahnya orang yang keluarga miskin gitu. Jadi dia harus tinggal di tempat yang kumuh, apartemen yang jelek, dia dikejar-kejar oleh tikus dan macam-macam. Dia itu memang pemimpin kerajaan utara di akhir zaman ini. Ya, kerajaan selatan kita tahu lah, kerajaan selatan itu dari dulu ya Amerika dan sekutunya. Dia kadang menang terus menang. Hari ini kerajaan utara menyerang dan macam-macam, akan seperti itu terus. Tapi saudara, saya nggak mau prediksi ini apakah ini akan ada perang dunia ketiga. Pasti terjadi, perang besar itu pasti terjadi. Cuman yang menang siapa itu ternyata dalam Daniel 11 kalau saudara baca itu bingungin yang menang mana dulu, perang dunia 1, perang dunia 2, dan nanti saya percaya akan ada perang lagi sampai tanah yang permai itu dibiarkan diduduki. Makanya Tuhan ngomong juga di Matius 24 itu, ketika pembinasa keji maka menduduki tempat yang kudus, artinya ada di Yerusalem, ada di bait suci, maka kita jangan peduli dengan dunia lah. Karena waktunya sudah sangat dekat. Tuhan sudah mau datang. Karena kenapa? Ketika Israel nanti diduduki oleh kerajaan utara, Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus dan pasukannya mengalahkan kerajaan utara. Itu kesempatan kita diangkat. Kalau kita sudah sibuk dengan dunia, ya sudah, kita hilang. Apalagi sampai kita meninggalkan tugas panggilan kita. Berjaga-jaga itu bukan pasif, bukan. Berjaga-jaga itu sudah ya, aku sembunyi di bunker, aku gak ngapa-ngapain, bukan. Kenapa saya terus bergerak? Daripada saya mikir sesuatu yang gak bisa saya lakukan, saya pikirkan apa yang bisa saya lakukan. Tugas saya tuh apa dalam Tuhan. Saya gak mudeng nih, kerajaan utara sama kerajaan selatan tuh perangnya seperti apa, nuklirnya gimana, saya gak paham. Tapi yang saya paham, saya ingin lakukan tugas saya. Saya ingin lakukan panggilan saya. Sekalipun saya dibenci, sekalipun secara ekonomi sedang tidak baik, saya tetap mau lakukan tugas panggilan saya. Saya berdoa hari ini saudara melihat deru perang, gempa bumi, kelaparan atau apapun itu bukan membuat kita undur dari tugas panggilan kita, tetapi kita harus tetap setia melakukan tugas panggilan kita. Apapun itu, keadaan mau berubah, zaman mau berubah, ekonomi mau berubah, kelaparan mau terjadi, kita tetap mau lakukan tugas panggilan kita. Karena di situ ada keselamatan. Kita tidak akan menyesal. Saya saudara, tantangannya banyak pelayanan. Apa saya selalu diberkati? Belum tentu juga. Maksudnya secara keuangan, belum tentu juga. Tapi saya tetap mau setia, dan di sana ternyata saya temukan keselamatan, dan saya tidak menyesal sampai sekarang melayani Tuhan. Ya oke, saya kira itu saja sharing singkat saya hari ini. Poinnya kita harus mau setia sampai akhir. Amin.
karena di situ ada mahkota untuk kita. Mari kita tutup dengan sampai akhir ku menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu ya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan dengan hatimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang terus menjadi fokus kami Tuhan. Untuk kami tetap lakukan tugas panggilan kami. Untuk kami tetap setia melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang, Engkau yang jemput kami dan Engkau berikan kami mahkota di dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.